Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maharani, NPM 21130240004. Di sini, saya akan mempresentasikan model desain pembelajaran Dick and Carey. Jadi, yang pertama adalah sejarah singkat model desain pembelajaran Dick dan Carey. Walter Dick adalah lulusan dari Princeton dan menerima gelar PhD dari Penn State University dalam bidang psikologi pendidikan. Walter Dick pernah belajar bersama Robert Gage dan sangat dipengaruhi oleh karya Gage, khususnya The Condition of Learning, yang diterbitkan pada tahun 1965 bersama dengan mahasiswa pascasarjananya yang bernama Lou Carey. Walter Dick kemudian menulis buku The Systematic Design of Instruction yang diterbitkan pada tahun 1978. Dalam penulisan buku ini, suami Lou yang bernama James bergabung untuk membantu menulis buku ini. James memiliki keahlian di bidang teknologi pendidikan dan teknologi media baru. Dick, Carey, dan James bersama-sama mengembangkan model desain pembelajaran yang digambarkan sebagai pendekatan sistem model. Hasil pengembangan ini disajikan dalam buku The Systematic Design of Instruction. Model yang dikembangkan dikenal dengan model Dick dan Carey. Pengertian model pembelajaran Dick dan Carey. Model pembelajaran Dick dan Carey merupakan model pembelajaran yang dikembangkan melalui pendekatan sistem atau system approach terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran meliputi analisis desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Dick dan Carey terdiri dari beberapa komponen yang perlu membuat rancangan aktivitas pembelajaran yang lebih besar. Dick dan Carey memasukkan unsur kognitif dan behavioristik yang menekankan pada respons siswa terhadap stimulus yang dihadirkan. Model desain pembelajaran berperan sebagai alat konseptual pengelolaan komunikasi untuk menganalisis, merancang, mengevaluasi program pembelajaran dan program latihan. Setiap desain pembelajaran memiliki keunikan dan perbedaan dalam langkah-langkah dan prosedur yang digunakan. Perbedaan juga kerap terdapat pada istilah-istilah yang digunakan. Namun demikian, model-model desain tersebut memiliki dasar prinsip yang sama dalam upaya merancang program pembelajaran yang berkualitas. Dalam desain pembelajaran dikenal beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah model Dick dan Carey. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah model desain pembelajaran Dick dan Carey. Nah, teori pengelolaan informasi memiliki beberapa asumsi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran atau identifying goals. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran atau conduction instruksional. Yang ketiga, menganalisis karakteristik siswa dan konteks pembelajaran atau identifying entry behaviors dan learner characteristic. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau writing performance objective. Yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian berdasarkan patokan atau developing criterion reference test items. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran atau developing instructional strategy. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar atau developing and selecting instructional materials. Yang kedelapan, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif atau designing dan conditional the formative evaluation of instruction. Yang kesembilan, melakukan revisi terhadap program pembelajaran atau revising instruction. Dan yang terakhir yaitu yang kesepuluh, merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif atau conduction summative evaluation. Selanjutnya yaitu kelebihan model desain pembelajaran Dick dan Carey. Yang pertama, setiap langkah jelas dan mudah diikuti. Tahap-tahapan model ini itu merupakan tahapan logis sederhana
yang artinya desain ini tuh merupakan arah dan cara berpikir dari kebanyakan orang untuk mencapai suatu tujuan dan program. Yang kedua, teratur, efektif, dan efisien. Langkah-langkah yang dijelaskan setiap tahapan akan menghindarkan desainer dari multitafsir, sehingga setiap desainer akan melewati urutan yang sama. Dibandingkan dengan model sirkular yang memungkinkan desainer memilih langkah yang mungkin. Selain itu, karena telah terperinci urutannya, model ini menjadi satu arah jelas dan efektif. Yang ketiga, walaupun secara tahapan merupakan tahapan prosedur, akan tetapi pada model ini masih menyediakan ruang perbaikan, yaitu pada langkah ke-9. Adanya revisi pada analisis pembelajaran memungkinkan perbaikan apabila terjadi kesalahan dan dapat segera dilakukan perubahan pada analisis instruksional tersebut, sebelum kesalahan di dalamnya ikut mempengaruhi kesalahan pada komponen setelahnya. Selanjutnya adalah kelemahan dari model desain pembelajaran Dick dan Carey. Yang pertama, desain ini merupakan desain prosedural, artinya desainer harus melewati tahapan-tahapan yang ditentukan sehingga model desain pembelajaran Dick dan Carey terkesan kaku. Ya, karena setiap langkah-langkahnya telah ditentukan. Yang kedua, desain model ini merupakan desain yang matang, artinya tidak menyediakan ruang untuk uji coba dan kegiatan revisi itu baru dilaksanakan setelah diadakannya tes formatif. Yang ketiga, jika pembelajaran menggunakan basis internet dan model interaktif, di mana guru tidak bertemu langsung dengan siswa-siswanya, kecuali interaksi dengan 1 atau 2 orang siswa, model ini akan mengalami kesulitan, terutama ketika harus menganalisis karakteristik siswa. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga presentasi saya hari ini bisa membawa pengetahuan bagi orang yang mendengarnya. Sekian dari saya, Salsabila Maharani, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.